Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita hari ini kembali belajar mendalami firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena begitu Engkau sangat baik yang memberikan anugerah, kekuatan, dan juga kesehatan serta kerinduan untuk kami tetap belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan keterbukaan pikiran dan hati, supaya kami mengerti firman-Mu. Pada akhirnya kami boleh semakin diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati semua saudara kami yang boleh menyimak, dan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menarasikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita sebagai orang percaya sudah merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga kenaikannya ke surga. Itu adalah pelajaran mendasar dalam hidup kita orang Kristen. Dan akhirnya ada satu janji sebelum Tuhan Yesus naik ke surga akan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu adalah Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pencurahan Roh Kudus, atau yang boleh dikenal dengan hari Pentakosta. Mari kita bersama-sama akan membaca firman-Nya dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, ini ayat dari pertama sampai dengan ke-12. Namun saya membaca lebih dulu ayat pertama sampai dengan keempat, ya, karena ini merupakan sebuah peristiwa sejarah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di atas muka bumi. Ya, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, terpujilah Tuhan atas kegenapan firman-Nya yang terlalu sangat ajaib. Saudara, hari Pentakosta, ya, atau hari yang ke-50 dari Paskah. Dari Paskah kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ada 40 hari. Dan dari Paskah kebangkitan Yesus atas janji pencurahan Roh Kudus ada 50 hari. Jadi Pentakosta disebut juga dengan hari yang ke-50, dengan satu momen yang sangat luar biasa, yaitu adalah penggenapan janji, yaitu pencurahan Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Pentakosta itu sangat penting dalam ajaran Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama itu Pentakosta adalah hari raya 7 minggu untuk membawa persembahan panen, hasil panen, baik ladang, sawah,
perkebunan. Nah, itu dicatat dalam kitab Ulangan 16. Ya, kita akan baca kitab Ulangan 16. Ulangan 16 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan demikian. Firman Tuhan. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekadar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk berbuat namanya diam di sana. Ya, jadi dalam perjanjian lama ada hari raya 7 minggu, yaitu hari raya membawa persembahan hasil panen. Nah, ini ada kesimetrisan arti atau kesimetrisan makna dengan Pentakosta di dalam perjanjian baru, yaitu adalah pada hari Pentakosta dengan sebuah manifestasi atau fenomena yang rohani yang luar biasa, sehingga dituai jiwa-jiwa sesudah Rasul Petrus berkhotbah, ya, dan orang mendengar dengan bahasanya masing-masing. Dikatakan dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Pentakosta dalam perjanjian baru adalah mempersembahkan hasil panen pemberitaan Injil, yaitu adalah membawa jiwa-jiwa, ya, bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Pentakosta dalam perjanjian baru adalah panen jiwa-jiwa. Kalau Pentakosta dalam perjanjian lama adalah panen hasil bumi, ya, sawah, ladang, perkebunan. Ada kesimetrisan makna atau kesimetrisan arti. Nah, yang kedua, Pentakosta ini merupakan satu penggenapan, ketepatan sebuah nubuat dari Nabi Yoel, atau nubuat yang benar. Ini berbicara tentang sebuah akurasi, ketepatan sabda Allah atau firman Allah yang bersifat nubuatan. Jadi apa yang dinubuatkan Tuhan itu pasti akan tergenapi. Kalau nubuatan dari Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya, jadi makanya sih merupakan satu kebanggaan dan syukur kita luar biasa, ya, bahwa ada nubuatan dalam perjanjian lama mengenai pencurahan Roh Kudus. Nah, itu yang dicatat dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan seterusnya. Saya baca demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, roh Allah, Roh Kudus, ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, atau kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, ini saudara, Yoel dia hidup kurang lebih tahun 900-an sebelum Masehi. Berarti 9 abad sebelum Masehi. Jadi rentangan waktu yang sangat cukup panjang. Namun Tuhan tidak pernah lupa janjinya, tidak pernah lupa akan perkataan-perkataan nubuatannya. Dan di hari Pentakosta itulah sebagai satu penggenapan pencurahan Roh Kudus
Sehingganya dari semua generasi ya pada di Pentakosta itu mendengar satu berita yang luar biasa, terjadi sebuah kegirangan, kesukaan besar karena pencurahan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya dampak dari pencurahan Roh Kudus itu ya mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa manusia, dan Roh Kudus boleh memberikan satu keterbukaan dan adanya banyak jiwa yang dituai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, Pentakosta yang pertama berbicara tentang sebuah kesemetrisan arti atau kesemetrisan makna. Ya, dalam kitab Imamat pasal 23 juga di situ dikatakan, dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 11 tadi ya. Nah, itu di PL Pentakosta adalah membawa hasil panen bumi, tetapi di Pentakosta Perjanjian Baru membawa hasil panen pemberitaan Injil, yaitu adalah jiwa-jiwa, panen jiwa-jiwa. Nah, ini harus menggerakkan kita untuk betul-betul konsisten kembali mengingat, karena memang Tuhan datang ke dunia, dia mau mencari dan menyelamatkan orang berdosa, yaitu mencari jiwa-jiwa. Nah, ini rohnya Tuhan, ruahnya Tuhan, semangatnya Tuhan. Makanya kita sebagai gereja yang hidup Perjanjian Baru ini harus menggenapkan sebuah kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Nah, yang kedua ya, bahwa Pentakosta ini merupakan sebuah penggenapan nubuatan. Ini berbicara tentang sebuah akurasi, ketepatan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang tak pernah gagal. Jadi Tuhan menubuatkan, Tuhan juga menggenapkan. Harus ini menjadi sesuatu yang mengagumkan bagi kita. Bagaimana? Ya, nubuatan dalam rentangan waktu yang begitu sangat panjang, Tuhan gak lupa janjinya. Tuhan tidak pernah lupa firman-Nya, dan Tuhan menggenapinya. Ya, atas hal inilah, atas apa yang nanti dijanjikan untuk masa akan datang tentang sebuah pengharapan yang eskatologis, kita jangan ragu, kita jangan bimbang, tidak ada kesangsian sedikit pun. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dia pergi menyediakan tempat dan akan kembali, pasti akan kembali ke dunia ini untuk menjemput gerejanya, orang-orang yang percaya. Itu mesti kita pegang ya. Jadi ada banyak janji-janji di bumi ini pun dalam masalah pemeliharaan providensianya. Peganglah janji Tuhan. Apa yang memang dikatakan Tuhan tak pernah akan gagal. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai fenomena atau manifestasi dari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Jelas dikatakan di sini dalam Pentakosta itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, ada 3 fenomena atau manifestasi Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta. Yang pertama ada tiupan angin. Saudara, angin ini selalu melambangkan tentang Roh Tuhan atau Roh Allah, Roh Kudus. Ya, jadi roh yang memberi hidup. Ya, angin disebut dalam bahasa Ibrani-nya nefes atau ruah, seperti pada waktu Tuhan menjadikan manusia yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ya, kita lihat Kejadian pasal 2, saudara, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas. Nah, menghembuskan nafas, ruah, udara, angin. Napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini adalah
manifestasi kehadiran Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi tiupan angin keras ini berbicara tentang kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan itu untuk menghidupkan. Ini perlu digarisbawahi. Karena kita mempunyai dasar bahwa setiap orang percaya kepada Kristus bukan karena mampunya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan ada sebuah alasan di mana memang kita mempunyai jasa untuk bisa percaya pada Yesus. Sama sekali tidak. Karena apa yang dikatakan oleh kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, nah ini kita lihat jadi sebuah kesimetrisan arti daripada manifestasi fenomena kehadiran Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin. Dikatakan demikian 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini adalah pengajaran prinsip secara teologis. Kalau ada penuaian jiwa-jiwa pada hari Pentakosta, itu adalah sebagai satu bentuk keajaiban kehadiran Roh Kudus yang menghidupkan, artinya membuka selaput yang menutupi pikiran dan hati manusia, sehingga pada waktu mereka mendengar khotbah Petrus yang adalah pemberitaan Injil disampaikan dengan begitu sangat historis, sederhana, tapi karena urapan Roh Kudus, sehingga akhirnya jiwa-jiwa boleh bertobat. Orang datang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, sampai hari ini itu tidak berubah pengajaran atau prinsip di mana kehadiran Roh Kudus itu adalah menghidupkan. Kenapa saya katakan demikian? Dasarnya kita manusia kan sudah melanggar dosa. Melanggar hukum Allah, kita berdosa. Akhirnya kita mati. Mati apa? Mati rohani. Orang yang mati itu tidak mungkin bisa ngasih respon. Tidak mungkin. Mana ada orang mati bisa ngasih respon? Mau diapainin juga. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana orang mati bisa ngasih respon? Dia harus dihidupkan. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang menghidupkan orang yang mati rohani ini? Yaitu adalah Roh Kudus. Mengembuskan satu napas rohani dalam hidup manusia. Makanya pada waktu ada percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, maka Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan oleh Roh, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi mutlak satu keharusan, saudara, ini, supaya jangan ada kesombongan, jangan ada arogansi. Ya, satu percaya memang saya ngerti firman Tuhan, satu percaya karena memang satu layak memang untuk dipilih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sama sekali jangan ada lagi roh kesombongan. Kalau sampai bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua bisa percaya mengaku Yesus Tuhan karena ada kehadiran Roh Kudus yang memberikan satu otoritas kuasa menghidupkan kembali. Sesudah kita dihidupkan, dibuka pemikiran hati kita, kita dengar Injil, terus kita mengatakan, aku percaya. Nah, untuk peristiwa inilah orang yang percaya itu disebut dengan kasih karunia atau anugerah. Karena kasih karunia kita percaya, karena anugerah Tuhan kita percaya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 di situ. Makanya jangan ada lagi kesombongan. Bukan karena kita pintar, bukan. Ada banyak orang pintar nggak bisa percaya. Yesus pun mengatakan, orang cerdik pandai ingin mengetahui tentang apa yang engkau terima, tapi itu tertutup bagi mereka. Boleh dibaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 dan seterusnya. Ya. Jadi ada beberapa perikop mengatakan, orang cerdik pandai loh, ingin mengetahui hal yang kamu terima ini, tapi tersembunyi. Ya. Dan justru orang-orang sederhana, orang-orang kecil mendapatkan anugerah. Maka saudara,
Kalau sampai kita boleh percaya Yesus, itulah satu wujud nyata pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta yang terus bekerja. Makanya pencurahan Roh Kudus itu adalah sekali untuk selamanya. Tidak ada pencurahan Roh Kudus gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Nggak ada. Ya. Tapi manifestasi pergerakan Roh Kudus itu terus berlanjut. Tapi pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, saudara, di sini selain ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api. Saudara, lidah-lidah api ini juga berbicara tentang kehadiran Allah, kehadiran Roh Allah. Seperti pada waktu Musa melihat semak belukar menyala, dia mendekat. Di Keluaran pasal 3 ayat yang kedua dicatat di situ, saudara. Artinya malaikat Tuhan berfirman, Musa, Musa, jangan mendekat. Tempat ini adalah tempat yang kudus. Waktu Musa mendengar suara Tuhan, dia menutupi wajahnya karena tidak berani memandang kekudusan Tuhan. Saudara, dan api ini terus berbicara tentang kehadiran Roh Allah atau Roh Kudus. Ada banyak ayatnya, saudara, tetapi saya membaca satu ayat aja ya, supaya jangan sampai kita terlalu pusing nanti dengan banyak referensi ayat. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 18 ya, 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini apa maksudnya, saudara? Jadi manifestasi Roh Kudus dalam bentuk api itu adalah menunjukkan tentang kekudusan Tuhan. Dan api itu memurnikan atau menyucikan atau menguduskan. Maksudnya sudah kita percaya, karena memang Roh Kudus yang membuat kita percaya. Roh yang sama juga itu Roh Kudus. Dalam proses kita mengiring Kristus, Roh Kudus menguduskan kita. Karena memang kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Itu jelas firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Kristus kudus. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam bentuk api itu proses terus berjalan dalam sepanjang hidup kita. Memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita, memurnikan pengharapan kita, memurnikan motivasi kita, memurnikan seantero hidup kita ini, saudara. Supaya nanti waktu Tuhan Yesus datang, kita terpelihara sempurna, tidak bercacat dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Ya. Jadi dalam bentuk tiupan angin, Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus menghidupkan. Dalam manifestasi api, kehadiran Roh Kudus itu memurnikan atau menyucikan, mengkuduskan kita. Ini yang disebut dengan pekerjaan Roh Kudus, progressive sanctification. Pekerjaan Roh Kudus yang terus maju berjalan, semakin hari kita semakin disempurnakan, dikuduskan. Saudara, sangat sinkron sekali ya. Makanya kalau kita merenungkan hidup kita, bagaimana perangai kita yang dulu, tingkah laku kita yang dulu, dalam sebuah proses kita kok semakin indah, semakin mulia ya, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Ingat, itu adalah bukan hebatnya kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang terus berproses di dalam kita, yaitu menguduskan. Ya, lagi sekali saya ulangi, ya, kehadiran Roh Kudus dalam bentuk tiupan angin itu menghidupkan. Kehadiran Roh Kudus dalam bentuk nyala api atau lidah-lidah api itu adalah memurnikan, menguduskan ya, hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita menjadi serupa Kristus. Serupa Kristus apapun tantangannya. Nah, saudara, yang terakhir manifestasi daripada Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini kehadiran Roh Kudus
Manifestasi Roh Kudus yang ketiga dalam kehadirannya adalah berotoritas atas bahasa manusia di bumi. Maka di sini bahasa yang disebut dengan glossolalia itu berbeda artinya dalam 1 Korintus 12 dan 14 itu. Yaitu 1 Korintus itu adalah bahasa roh, di mana orang berbahasa roh, rohnya yang berbicara untuk membangun diri. Tapi di sini lain, glossolalia adalah bahasa manusia. Kan satu keajaiban orang Galilea ini. Bisa kalau nggak salah di sini tercatat 16 apa 17. Ya. Itu mereka dalam waktu yang bersamaan ada yang bahasa Pontus, Galatia, bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Kapadokia, segala macam gitu dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Saudara, saya bacakan di sini ya. Ya, kata orang, ya, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Krene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini bahasa manusia, bukan bahasa glossolalia yang nggak ngerti gitu. Nah, itu juga ada aturannya, bukan berarti kita menghakimi. Kalau ada orang berbahasa, ya, roh itu 1 Korintus 12 dan 14 harus ada penterjemahnya, tertib dan teratur. Jangan hanya sekedar noising, ya sekedar keributan. Itu sesat namanya. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, ya 1 Korintus 12 dan 14 dalam pertemuan umum harus ada penterjemahnya. Makanya Paulus mengatakan dalam pertemuan jemaat, aku lebih baik mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh orang bengong-bengong nggak ngerti. Saudara, ini bahasa roh, ya, manifestasi yang berotoritas atas bahasa manusia. Mereka berbahasa manusia yang di bumi. Ini sangat mengagumkan, saudara. Oleh karena manusia dalam kesombongannya mendirikan Menara Babel, Allah mencerai-beraikan mereka dengan bahasa-bahasa. Sehingga itu bahasa-bahasa di dunia ini Tuhan yang memberi. Jangan berpikir itu bahasa memang muncul sendiri. Tuhan yang memberi. Sehingga nggak bisa berkomunikasi satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak menggenapkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah menciptakan kita manusia untuk beranak cucu, penuhilah bumi. Kejadian pasal 1:28. Tetapi manusia ingin ngumpul pada waktu itu. Ya, akhirnya ingin menggagalkan rencana Tuhan. Makanya Tuhan justru menggagalkan bangunan Menara Babel itu dengan bahasa. Supaya mereka terserak-serak memenuhi bumi untuk menggenapkan Kejadian pasal 1 ayat 28. Tapi satu hal yang luar biasa dan yang baru. Tuhan yang mencerai-beraikan karena bahasa sekarang oleh karena Tuhan, karena keajaibannya menyatukan manusia kembali dengan bahasa. Sehingga kita sungguh bersyukur, saudara, ini ayat yang keempat ini karena inspirasi Roh Kudus. Sehingga Alkitab, firman Allah, Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Ya, bahasa-bahasa penting termasuk bahasa-bahasa suku. Ya, di Indonesia aja kan Alkitab terjemahkan ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Manado, bahasa Sunda, bahasa Bali, ya, dan juga di belahan dunia lain. Ini mengagumkan luar biasa supaya orang-orang mengerti bahasa Injil. Karena percaya bahasa Injil, kita lihat dari belahan bagian dunia ini, baik benua Asia, benua Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Antartika, dan lain sebagainya di seluruh dunia. Karena Injil, orang kembali bersatu dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus yang satu-satunya pribadi datang dari surga. Yang satu-satunya Tuhan menjadi manusia dalam manusianya yang suci sempurna. Dan dialah manusia satu-satunya yang boleh menjadi korban yang sempurna mengampuni dosa-dosa kita. Karena Yesus dalam kemanusiaannya tidak berdosa. Selain dia, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, inilah keajaiban. Saya sungguh-sungguh saat merenungkan, waduh, ini Alkitab ini bisa kita baca. Nggak mesti dalam bahasa Ibrani, nggak mesti dalam bahasa Yunani, nggak mesti dalam bahasa Inggris,
atau mungkin bahasa yang mana, bisa kita membaca dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, sangat lugas, sederhana, dan akhirnya Roh Kudus ya mengurapi kita, membuat menghidupkan kita, akhirnya kita boleh percaya dan kita boleh dikuduskan dan terus boleh berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Keajaiban yang ketiga daripada Pentakosta pencurahan Roh Kudus adalah kehadiran Roh Kudus berotoritas atas setiap bahasa manusia di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan berita utama. Apa berita utama? Tentang Injil, yang adalah kekuatan Allah menyelamatkan manusia berdosa. Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan yang telah pasti naik ke surga, dan yang pasti akan datang kembali untuk kita. Jadi jangan ragu. Sungguh luar biasa. Atas pemberitaan ini memang sangat mengagumkan. Orang terheran-heran. Ya, dikatakan pada ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang, kagum dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara, dalam pemberitaan Injil itu selalu ada yang welcome, menerima, ya, nyambut, itu karena Roh Kudus. Tapi juga ada orang yang menolak. Itu sudah biasa. Makanya kita ini jangan sedih. Tabur waktu pagi, waktu siang, tabur waktu Banyak orang menolak, hati seringkali sedih. Saudara, jangan kita putus asa, jangan tawar hati. Walaupun ada sebagian orang-orang yang menolak tentang berita Injil, mari tetap terus beritakan Injil. Ingat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang menghidupkan, Roh Kudus yang menguduskan, Roh Kudus yang memberikan satu otoritas terhadap bahasa. Jadi sampaikan aja, nggak perlu bahasa-bahasa yang intelektual, yang hebat-hebat. Bahasa sederhana aja. Saya terlalu banyak melihat, saudara, pemberitaan Injil disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Kalau Roh Kudus bekerja menghidupkan, percayalah, orang itu pasti akan menyambut Injil. Walaupun bahasanya intelektual, hebat, ya, kalau memang tidak ada kehadiran Roh Kudus untuk menghidupkan orang itu, percuma. Jadi makanya jangan tunggu dulu kita kuliah sampai S2, S3, sudah profesor, doktor, gelar di depan, gelar di belakang, baru beritakan Injil. Jangan, seperti seorang Samaria, waktu dia boleh terjamah hatinya, on site, di waktu itu juga dia langsung pergi memberitakan Injil, dan Roh Tuhan menyertainya, dan banyak orang-orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Nah, mari di hari Pentakosta, ya, kita mengingat satu keajaiban Tuhan yang tak terkatakan, yang sangat luar biasa. Roh Kudus yang menghidupkan, Roh Kudus yang memurnikan, dan Roh Kudus yang berotoritas terhadap bahasa, sehingga Injil bisa diberitakan dengan berbagai bahasa di dunia, sehingga manusia dari berbagai belahan apapun bisa bersatu kembali di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami yang boleh mengerti hal ini, kembali ada sebuah semangat yang terbangun, adalah untuk kami berani untuk memberitakan Injil. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyertai, karena itulah pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan, yang memurnikan, dan juga yang boleh berkeritas dengan bahasa, sehingga bahasa-bahasa yang sederhana sekalipun bila Roh Kudus mengurapi, maka jiwa-jiwa akan bisa dituai bagi kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu.
ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi